Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa'aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alayka ya manba'al ulum, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warzuqni fahmal qawi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita kembali bisa melaksanakan kegiatan kita, yakni ta'lim online, di mana satu kondisi kita tidak bisa bertemu secara langsung di pondok kita tercinta, Pesantren Al-Quran Darul Inqilabi. Nah, sehingga dengan kondisi pandemi COVID-19 ini mengharuskan kepada kita untuk belajar dan tetap belajar walaupun secara tidak langsung, walaupun secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi daripada keberkahan itu sendiri. Oleh karenanya tetaplah kita bersemangat untuk menuntut ilmu. Dan alhamdulillah pada kemarin kita sudah mengkhatamkan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, dan hampir berapa ya, setahunan ya kurang lebih kita membaca kitab itu, dan alhamdulillah kemarin kita sudah bisa mengkhatamkan. Dan pada hari ini kita mengawali daripada pembacaan kitab Qamiyut Tughyan yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, Al-Alimul Allamah, Al-Habru Al-Bahru Al-Fahamah, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i. Dan kita akan mengawalinya dengan membaca di halaman 7 bagi yang sama halamannya, yaitu halaman 7. Kemudian salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, demikian juga kepada para sahabat mengikut beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita awali dulu dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darini amin. Halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ittasafa bil kamalati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi ittasafa bil kamalati, yang bersifat Allah bil kamalat, dengan sifat kesempurnaan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam atas penghulu kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allazi uyyida bil mu'jizati, yang dikuatkan bil mu'jizat, dengan mu'jizat. Wa ala alihi wa sahbihi allazina fa'alul hasanati wajtanibu al-munkarati. Wa ala alihi wa sahbihi, dan atas keluarganya dan sahabatnya, allazina fa'alu, yang mereka itu memperbuat al-hasanat, kebaikan, wajtanibu, dan mereka itu al-munkar, dan mereka itu menjauhi al-munkarat, perbuatan munkar. Amma ba'du, fayaqulul murtaji min rabbihi afwaz zallati wa qudha'al hajati. Maka berkata orang yang berharap
Orang yang berharap min rabbihi dari Tuhannya. Afwaz zallati, kemaafan dari kegelinciran, dari perbuatan salah, dari perbuatan dosa. Nah, jadi berharap sekali kepada Allah untuk memaafkan daripada kegelinciran, daripada perbuatan dosa, kesalahan. Dan tentunya juga ini pengharapan kita ya. Wa qada'al hajati, dan qabul hajat, tertunainya hajat. Berharap kepada Allah, Allah menunaikan hajat. Nah, siapa? Muhammad Nawawi bin Umar, yakni Muhammad Nawawi bin Umar, yakni Syekh Al-Alim Al-Allamah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Makki Al-Syafi'i. Nah, kata beliau, ini yang beliau itu mengucapkan begini. Qad tala taraddudu fikri fi tashihi manzumati Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Qad tala, sungguh lama, taraddudu fikri, bolak-balik pikiranku, kata beliau. Jadi dalam pikiran beliau ini lama sudah kepikiran. Nah, kepikiran apa? Fi tashihi manzumati Syekh, untuk mentashih manzumah, nanti nazam, nanti ya berbentuk nazam, manzumah nazam Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad, manzumat Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Wahiyya fi dakhili kitabihi al-masyhuri bi syu'abil imani al-mu'arrabati al-mukhtasarati min syu'abil imani al-farisiyati. Wahiyya fi dakhili kitabihil masyhuri, yaitu termasuk di dalam kitabnya yang masyhur. Jadi termasuk kitabnya yang masyhur bi syu'abil iman, dengan syu'abil iman. Al-mu'arrabati, yang diarabkan, al-mukhtasarati, yang diringkas. Nah, jadi kitab ini bisyu'abil iman, yang diarabkan, yang diringkas, min syu'abil imani al-farisiyah, dari kitab syu'abil iman yang berbahasa Persia. Al-farisiyah, berbahasa Persia. Nah, pengarangnya siapa? Yang syu'abil iman, yang yang berbahasa al-farisiyah, yaitu lil-allamati as-sayyidi Nuruddin al-Iji, yaitu al-allama as-sayyid Nuruddin al-Iji, bikasril hamzati, dengan kasrah hamzah, iji, nisbatun ila ij, nisbah kepada negeri Ij, baldatun bifaris, yaitu satu negeri di Paris. Kalau Persia saat ini ya Iran ya, Persia. Mudah tidak salah ya, kalau mudah tidak salah. Jadi Persia ini ya Iran saat ini ya. Saat ini dia Iran. Wahiyya min bahril kamil, dan yaitu manzumah ini, maksudnya manzumah nazam ini nanti itu daripada bahar kamil. Nah, bahar kamil itu kalau dalam ilmu arut ya, tentunya kalau kita yang pernah belajar ilmu arut ya, insyaallah tidak bingung dengan istilah-istilah itu, karena istilah arut ini ya macam-macam ya, banyak tentunya ya. Kalau kita belajar arut itu kan ada istilah zihab, illah, ada zihab mufrad, ada zihab murakkab, ada zihab mufrad itu ada zihab mufrad idmar, ada khobun, ada tayyun, ada asbun, ada qabdun, ya macam-macam istilah itu ya. Ini dalam istilah ilmu arut ya. Ada lagi misalnya ada illat itu ada illat ziyadah, ada illat naqas. Illat ziyadah itu ada illat ziyadah tarfil, tazyil, tabyir. Nah, kalau ada illah naqas itu ada 9 ya. Ada yang hasfun. Ya, macam-macam lah. Nah, bahar ini juga ya, bahar itu ada 16 ya, bahar.
bahar dalam ilmu arut ya, pola-pola ya, pola-pola apa istilahnya kita tuh lah, kalau sederhananya tuh kayak pola irama begitulah ya. Itu ada 16 ya. Makanya ada bahar tawil, nanti ada bahar madid, ada bahar basit, ada bahar wafir, ada bahar kamil. Nah biasanya kalau dalam ilmu arut nih, bahar kamil itu bahar yang kelima. Kalau kita pernah belajar ilmu arut itu maksudnya ilmu yang ini, yang untuk mengetahui apa salah benarnya wazan-wazan syair Arab ya, yang ditemukan atau penemu dari ilmu arut itu, yang pernah Abah sampaikan juga di pondok lah, yaitu siapa, Imam Khalil bin Ahmad. Imam Khalil bin Ahmad. Jadi banyak kalau kita belajar ilmu arut ini nanti. Ya mudah-mudahan kita nanti bisa mempelajari ilmu arut. Karena kaidah-kaidah itu ya banyak ya yang harus kita pelajari. Kaidah ilmu arut itu ada nanti istilah taf'ilah, ada istilah taqti' ya. Kemudian ada nanti satuan bunyi, ada yang satuan bunyi sabab, ada sabab khafif, ada sabab sakil. Nanti ada satuan bunyi lagi yang namanya watat. Ada nanti watat majmu', ada namanya watat mafruq. Nanti ada istilah fasilah, ada fasilah sughra, ada fasilah kubra begitu. Nanti bait itu macam-macam juga, nanti ada bait tam, ada bait majzu, ada bait manhuk ya, dan seterusnya. Nah ini adalah istilah-istilah daripada ilmu arut. Nah bahar, jadi wahya min bahril kamil, ini juga istilah daripada ilmu arut. Jadi bahar yang kelima biasanya dari 16 bahar dalam ilmu arut ya. Nah kemudian wa ajza'uhu, nanti ajza'nya mutafa'ilun, berapa? Situm maratin, 6 kali. Mutafa'ilun, 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 mutafa'ilun. Nah, jadi 6 kali. Nanti ada yang fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun, dan seterusnya ya. Itu nih bicara bahar, bicara ilmu arut ya begitu. Wa adadu abiyatiha, dan bilangan daripada baitnya. Nanti di dalam kitab ini berapa? Sittatun wa isruna, ada 16 bait, nanti dijelaskan di sini. Wal ghalibu 26 bait maksudnya. Sittatun wa isruna, yaitu 26 bait. Wal ghalibu, dan kebanyakannya nanti annaha makhbunah. Nah, bahwasanya dia itu nanti di khoban, di makhbunah. Ini kalau istilah khoban ini itu belajar zihab nanti. Ada zihab. Zihab itu ada 2. Ada zihab mufrad, ada zihab murakkab. Nah, zihab mufrad ini nanti ada 8. Ada itmar tadi, ada khobun, ada tayun, asbun, dan seterusnya ya. Itu nantilah kita belajar ilmu arutnya. Karena panjang lebar kalau ingin dijelaskan di sini ya, tentunya bukan tempatnya lah kita membaca kitab kemudian. Cuma beliau maksudnya menjelaskan nanti manzumah di sini ada 16 ya. Ada 26 bait yang dimana dia termasuk dalam bahar kamil itu aja. Kalau untuk ya, istilah-istilah itu tentunya nanti dipelajari dalam ilmu arut. Summa lamma insyaraha sadri, kemudian manakala terbuka hatiku, kata beliau, terbuka dadaku, terbuka hatiku. Aradtu an aktuba, aku menghendaki bahwa aku menulis alaiha, atasnya, syarhan nafi'an, penjelasan yang bermanfaat. Syarhan nafi'an, penjelasan yang bermanfaat untuk menjelaskan kandungan daripada manzumah ini, yaitu yang berbicara tentang syu'abil iman, bicara tentang apa tadi, cabang-cabang iman. Yang nanti di dalam kitab Qami Tughyan ini akan dijelaskan 77 daripada cabang-cabang iman. Nah, kalau sampai 77 ya ada pada diri kita, sempurnalah iman kita. Ya sempurna, kita amalkan 77 daripada cabang-cabang iman nanti. Maka sempurnalah iman kita itu tadi. Makanya ketahui juga, perlu kita ketahui daripada cabang-cabang iman ini. Nanti akan dijelaskan di dalam kitab ini, kitab Qami Tughyan. Jadi kalau ditanyakan apa sih isi dari kitab ini, ya, yaitu tadi, yaitu berbicara tentang 77
daripada cabang-cabang iman. Begitu. Summa lamma in syaraha sadri aradtu an aktuba 'alaiha syarahan nafi'an li. Yang bermanfaat untukku wali abna'i jinsi dan untuk orang-orang yang semacamku, sejenisku, semacamku. Mimman arada falahan, daripada orang yang menginginkan falahan, menginginkan keberuntungan, kebahagiaan. Tentunya akhirat ya. Orang yang ingin bahagia di akhirat, orang yang beruntung. Nah, itu bagi orang yang ingin beruntung. Wa aradtu 'alaiha wa zidtu 'alaiha, dan aku tambah nanti 'alaiha atasnya salasata abyatin fi awwaliha. Jadi ada 3 bait pada permulaannya. Berarti jadi 29. Kan tadi 26 ya, 26 ya. Tadi kan 26. Kemudian beliau tambah 3 jadi 29. Wa zada Abdul Mun'imi baitan fi akhiriha, dan menambah oleh Syekh Abdul Mun'im 1 bait fi akhiriha, di akhirnya. Jadi fasarat, maka jadilah ia, jadilah jumlatul abiyati, fasarat jumlatul abiyati, maka jadilah jumlah bait-bait nanti di dalam kitab ini salasina, ada 30 bait. Nah, 30 bait, 30 syair, inilah yang akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Wa sammaituhu, dan aku namakan kitab ini Qami'at Tughyani ala manzumati syu'abil imani. Nah, lalu kitab ini beliau namakan dengan Qami'at Tughyan ala manzumah syu'abil iman. Jadi kitab Qami'at Tughyan. Kalau diartikan qami itu apa ya? Menghilangkan kezaliman. Tapi kata guru Munawwir, guru kami di Pondok Pesantren Darussalam ya, waktu itu kata beliau, nama kitab tidak usah diartikan gin, kata beliau. Tidak usah diberi makna. Itu kalau diartikan ya Qami'ut Tughyan. Ya, kita tahu nama kitabnya yaitu Qami'ut Tughyan. Ya, kalau diartikan tadi adalah apa? Menghilangkan kezaliman. Nah, lalu beliau mendoakan. Nah, ini pentingnya kita hadir di awal majelis memulai suatu kitab. Makanya kalau kami dulu ya, waktu zaman Abah, waktu sekolah di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, nah, itu kalau mengawali kitab, Masya Allah, itu ramai nanti yang hadir. Ramai yang hadir. Ya, yang ya awal atau yang akhir. Nah, kalau sudah di awal, Masya Allah, ramai itu nanti. Nah, tetapi biasanya setelah berjalan itu majelis baca kitab, hari yang kedua, ketiga, keempat mulai berkurang. Nah, di sini siapa yang nanti istiqomah di dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian kita mau khatam kitab, mau itu ramai lagi. Nah, itu biasanya begitulah. Ini hanya kebiasaan saja. Padahal ya, artinya awal maupun akhir ya harus sama lah. Artinya namanya juga nuntut ilmu harus istiqomah, begitulah. Cuma memang begitu himmah daripada para penuntut ilmu, terutama mengawali kitab, itu maksud Abah. Jadi himmah para penuntut ilmu mengawali kitab di awal dan di akhir. Nah, itu biasanya di mana-mana ya, kalau orang nuntut ilmu itu ketika mengawali kategori, insyaallah kita mulai besok akan mengawali kitab Ihya Ulumuddin. Mulai besok kita akan mengawali kitab ini misalnya. Maka mereka itu ramai begitu, bersemangat untuk hadir. Nah, apa yang diharap? Di antaranya doa daripada pengarang ini kitab. Demikian juga nanti di akhirnya. Wa as'alullahal karim, dan aku meminta kepada Allah yang maha mulia, ayyam fa'a bihi, bahwa Allah memberikan manfaat dengannya, bimannihi wa karamihi, innahu ala ma yasha'u qadirun wa bil ijabati jadirun. Jadi beliau meminta kepada Allah yang maha mulia, Allah memberikan manfaat dengan karunia-Nya, dengan kemuliaannya, dengan kemurahannya. Innahu ala ma yasha'u qadir, bahwasanya Allah atas apa yang kehendaki qadirun, kuasa. Wa bil ijabati jadirun, dan dengan memperkenankan jadirun, ya jadir, pantas.
Ya, kalau kita berdoa Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Amin ya rabbal alamin. Faqultu, lalu aku katakan. Ya, ini yang tambahan daripada Syekh Muhammad Al-Bantani tadi. Alhamdulillahillazi qad sayyara imana syakhsin za syu'ab fatutammamu. Alhamdulillahillazi qad sayyara imana syakhsin za syu'ab fatutammamu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi qad sayyara, yang sungguh Allah menjadikan imana syakhsin, iman seseorang, za syu'ab, mempunyai cabang-cabang, fatutammamu, maka disempurnalah ia. Nah ini maksudnya, ini syarah atau penjelasan dari bait yang baru saja dibacakan. Maksudnya apa? Unsyi'u iqrari bilhamdi, aku memulai iqrari, jadi aku menerbitkan, aku memulai iqrari, pengakuanku, pengakuan bilhamdi, dengan pujian, mu'taqidan, mengiktikadkan, meyakinkan, anna kulla sana'in lillahi, bahwasanya setiap pujian itu milik Allah. Nah, itu alhamdulillah. Jadi kita ketika membaca alhamdulillah, kita tuh meyakini bahwa apapun pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipuji, maka hakikat pujian itu juga adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang tidak ada yang kita miliki, ilmu, harta, apapun ya, tidak ada yang kita miliki. Semua itu adalah titipan, pemberian dan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ada orang memuji kita, maka kembalikan itu pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, secara batin kita, secara hati kita, hakikat kita, begitu. Sehingga itu tidak akan memunculkan sifat sombong di dalam diri kita. Kita dikatakan seorang yang alim, seorang yang pemurah, seorang yang zahid misalnya. Nah, semua pujian itu kembalikan kepada Allah. Di dalam hati kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muradu bihadzal baiti, dan yang dimaksud dengan ini bait, anna a'malal imani zawatu ajza'in wa khisalin. Anna a'malal imani, bahwasanya amal-amal iman, ya, amal-amal iman ini apa? Zawatu ajza'in wa khisalin, mempunyai bagian dan perkara. Jadi dia mempunyai bagian-bagian nanti. Amal-amal iman ini, wahiyya, yaitu allati tazidu a'malul insani bil isyani biha wa tanqusu bitarki syai'in minha. Wahiyya, yaitu allati tazidu, yang bertambah, a'malul insani, amal manusia, bil isyani, dengan mengerjakan biha, dengannya. Jadi bertambah iman itu dengan amal-amal yang dikerjakan. Watangkusu, dan kurang. Nah, jadi nanti bisa kurang ia bitarki syai'in minha, dengan meninggalkan sesuatu daripadanya. Nanti amal-amal iman ini bisa bertambah, bisa berkurang. Itu amal iman maksudnya. Nah, wa amma aslul imani, adapun pokok daripada iman. Kalau aslul iman, asal daripada iman, allazi huwa, yang dia at-tasdiqu, membenarkan, pala yang kusu, maka tidak akan bisa kurang. Jadi kalau berbicara tentang asal iman, yang itu adalah membenarkan Allah, membenarkan Nabi, membenarkan malaikat, kitab-kitabnya, dan hari akhir, nah itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Kenapa sebab? Li'annahu law naqasa lakana syakkan. Karena bahwasanya jikalau berkurang ia, iman tadi, aslul iman tadi, lakana syakkan, niscaya adalah ia syakkan, ragu-ragu. Bicara iman tidak boleh ragu-ragu. Iman itu harus ya yakin.
Nah, jadi kata beliau, kalau nanti aslul iman yang itu adalah membenarkan Allah, membenarkan para nabi, membenarkan kitab-kitab, yang membenarkan para malaikat, hari akhir, membenarkan qadar baik buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tidak bisa kurang. Kalau kurang namanya ragu-ragu. Wala yasihul imani ma'asyakki. Maka tidak sah iman itu beserta ada keragu-raguan. Nah, habis sudah. Kemudian faqauli, ucapanku, perkataanku, syu'ab. Jadi kan ada kalimat syu'ab ya, syu'abun. Itu bacaannya apa syu'ab? Syu'ab ya. Ba-nya sukun nanti, syu'ab. Itu beda misyin wa fathil ain wa sukunil ba. Itu dengan dhammah shin su wa fathil ain syu'a wa sukunil ba'i, syu'ab. Nah, itu ba-nya disukunkan. Kenapa ba-nya disukunkan? Tidak dibaca za syu'abin. Kalau nahunya kan begini. Kalau secara nahu ya, imana syakhsin za syu'abin itu secara nahu. Tapi jangan dibarisi bin, tidak boleh. Tidak boleh dalam ilmu arut, tidak boleh, nanti rusak nanti timbangannya, rusak nanti wazannya. Polanya nanti rusak. Nah, lalu dibaca za syu'abin lil wazni karena wazan. Karena untuk timbangan syair. Karena kalau dibaca nanti syu'abin, nanti rusak nanti polanya, rusak nanti wazannya ya. Nah, itu nanti belajar ilmu arut nanti. Makanya dalam ilmu arut itu ya, ilmu nahu itu bisa tanda-tanda kutip ya, maksudnya tanda kutip saja. Tanda kutip bisa dikalahkan oleh ilmu arut ya. Yang dalam ilmu nahu misalnya ini tidak boleh, ilmu arut nanti boleh. Ya karena wazan itu. Kan harus mengikuti pola kan. Kemudian itu adalah jam'u syu'batin, itu jamak daripada syu'bah bisukunil ain, dengan sukun ain syu'bah. Wa qauli, nah ucapkan tadi patutammamu, itu kalimat patutammamu tadi yang di syair, za syu'ab patutammamu fihi, padanya itu domirun, ada domir di dalam patutammamu, itu ada domir yang raji'un disyu'abi, yang nanti kembali kepada kalimat syu'ab. Nah, kemudian hazi buyutun min kitabil kushini man qala ba'da salatina wa tusallimu wa nusallimu li Muhammadin wa li alihi wa sahabatihi ma dara syamsun fis samai wa anjumu. Hazihi buyutun min kitabil kushini. Ini bait-bait, nanti bait-bait nazam di dalam kitab ini. Ini bait-bait min kitabil kushini, daripada kitab al-kushini. Man qala ba'da salatina, orang yang berkata sesudah salawat kami dan salam kami. Kepada siapa? Li Muhammadin, yaitu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa li alihi wa sahabatihi, dan bagi keluarga dan sahabatnya. Ma dara syamsun fis samai wa anjumu, selama masih beredar, masih berjalan matahari, selama beredar matahari di langit, wa anjumu, dan bintang-bintang. Ai, maksudnya hazihir risalatu abyatun. Nah, ini risalah abyatun, bait adalah bait-bait ma'khuzatun, yang diambil. Maksudnya ini risalah, ini kitab ini, risalah ini kitab ini, itu adalah bait-bait yang diambil min kitab asy-syaikhi, dari kitab asy-syekh Zainuddin, min kitab Syekh Zainuddin ibni Ali ibni Ahmad Asy-Syafi'i Al-Qushini Al-Fanani Al-Malibari, yaitu dari kitab Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Qushini Al-Fanani Al-Malibari. Nah, walizalika, karena itulah, kana adadu ma fil baiti, karena itulah, kana adalah adadu ma fil bait, fil abiyati, bilangan pada bait-bait ini, mislu ma fin nasri, seumpama pada nasr.
seumpama pada kalimat nasar. Faqauli, maka ucapanku al-kusini itu bidamil kaf, dengan dhammah kaf, bidamil kafi al-kusini, wa sukunil wawi wa kasris sini wan nuni. Jadi al-kusini yaitu dengan sukun waw, dhammah kaf, sukun waw, kasrah shin dan nun. Al-kusini. Ai maksudnya anna sahiba hazihir risalati, bahwasanya penyusun ini risalah, wulida, dilahirkan fi Kusin, di daerah Kusin, min muduni Malibar, dari kota-kota Malibar. Jadi dari kota Malibar. Kusin yaitu dari kota Malibar atau ibu kota Malibar. Ba'da tulu'is syamsi, sesudah terbit matahari, min yaumil khamisi, di hari Kamis, as-sani asyara min syahri Sya'ban, tanggal 12 bulan Sya'ban. Jadi beliau dilahirkan di kota Kusin pada hari Kamis sesudah terbit matahari pada tanggal 12 di bulan Sya'ban, sanata tahun isnataini wa sab'ina wa samani mi'atin, yaitu pada tahun berapa ini? 872 Hijriyah. Wa naqalahu ammuhu, dan membawa dan memindah akan dia oleh pamannya. Jadi dibawa pindah, pindah. Jadi beliau ini dibawa pindah tempat, pindah daerah, dibawa oleh siapa? Paman beliau yang bernama Al-Qadi Zainuddin ibnu Ahmad, yaitu Zainuddin, Al-Qadi Zainuddin bin Ahmad, ila Fannani, yaitu ke Fannan, wa huwa saghirun, dan waktu itu beliau masih kecil. Ila Fannana, jadi ke daerah, makanya Al-Fanani tadi, ila Fanana. Jadi ila Fanana wa saghirun, makanya tadi beliau itu Al-Fanani. Ya kayak ini ada orang Indonesia misalnya lah, Indonesia lalu mukim di Mekah. Makanya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani itu beliau Muhammad bin Umar Al-Bantani Al-Makki. Al-Bantani Al-Makki. Jadi beliau berasal dari Banten, kemudian menuntut ilmu ke Mekah, sempat kembali lagi ke Banten, kemudian kembali lagi ke Mekah dan sampai wafat di sana. Makanya Al-Makki. Wahwa saghirun, dan beliau waktu itu masih kecil. Walahu musannafatun katsiratun kahidayatil azkiya wa tuhfatil ahya. Beliau mempunyai banyak kitab, di antaranya adalah Hidayatul Azkiya. Nah, itu di antara kitab beliau, di antaranya lagi wa Irsyadil Qasidin fi ikhtisari Minhajil Abidin lil Ghazali. Yaitu ada lagi kitab beliau Irsyadul Qasidin. Kalau barisnya tadi atap ke Hidayati. Wa Irsyadil Qasidin fi ikhtisari Minhajil Abidin lil Ghazali. Jadi beliau mengarang kitab namanya Irsyadul Qasidin fi ikhtisari Minhajil Abidin, karangan Imam Al-Ghazali. Minhajul Abidin itu karangan Imam Al-Ghazali. Wa qauli man qala atfu bayanin. Nah, jadi kalimat man qala itu namanya atop bayan. Ya, nanti belajar nanti atop bayan ya. Atop bayan kalau itu isim tabi' yang berfungsi sebagai idhah, sebagai penjelas, juga nanti sebagai taksis, yaitu untuk mengkhususkan, ya, berupa isim jamid ya, tanpa ta'wil. Itu nanti nanti belajar ilmu nahwu ya, ada nanti atop bayan, ada atop nasak, ada atop bayan, ada nanti itu atop nasak, ada atop bayan. Nah, contoh atop bayan misalnya ada kalimat contohnya sami itu kalimatan khutbatan. Nah, sami itu kalimatan khutbatan. Ya, khutbatan itu nanti itu sebagai bayan daripada kalimat kalimatan, karena kalimatan itu nakirah, jadi harus diterangkan. Nah, jadi kalimatan harus diterangkan, yaitu khutbatan. Jadi khutbah kasiratal ma'ani misalnya, wa qalilatan alfazi, itu misalnya sami itu kalimatan khutbatan kasiratal ma'ani qalilatan alfazi. Misalnya lagi contoh lagi ada akramtu Muhammadan akhaka
Nah, akhaka itu idhah sebagai penjelas dari kalimat Muhammadan. Dan seterusnya, nah, itu namanya ataf bayan. Nanti silahkan dipelajari nanti di dalam ilmu nahwu. Kemudian wa mukawwilul qaul, nah, dan tempat kembali perkataan ini wal abyatu, yaitu bait-bait. Wa mukawwilul qaul, tempat kembali perkataan itu adalah bait, ya, bait-bait allati ba'da zikr salati wassalami ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasahbihi, sesudah menyebut salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW dan keluarganya dan sahabatnya. Wal muradu biqauli, dan yang dimaksud dengan ucapanku ba'da sholatina nusallimu, sesudah salawat kami dan salam, itu adalah insya'us sholati wassalami, itu menerbitkan salawat dan salam ala man zukir, atas orang yang man zukira, atas orang yang disebut. Ya, kemudian karena jamnya sudah sampai, qalan nazimu, berkata nazim. Ini masih muqaddimah, masih pendahuluan kata pengantar. Dan ini sebagai ma'awali daripada pembacaan kitab Qomit Tughyan, yang mudahan kita bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu. Nanti kalau kondisinya nanti normal, kita sudah bisa kembali ke pondok, ya tentunya kita akan belajar secara tatap muka. Walaupun insya Allah tetap kita live kan nanti. Ya, walaupun belajar di pondok ya bersama kita nanti tapi tetap kita live kan nanti, biar yang lain mudah-mudahan nanti bisa mengambil faedah daripada ilmu kitab Qomit Tughyan ini, mengambil faedah dari kitab Qomit Tughyan ya. Nah, itu saja mungkin yang dapat Abah sampaikan. Insyaallah nanti akan kita sambung di nazim imanuna bid'un wa ainun syu'batan yastakmilanha ahlu fadlin ya'zumu. Nah, itu nanti insyaallah kita tutup ya, karena jamnya sudah jam berapa ini? Sudah jam 6:44 ya. Maaf, mungkin tidak sempat untuk menjawab pertanyaan. Kita akhiri. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan Abah ingatkan untuk santri banin maupun banat untuk istiqomah dan tetap semangat di dalam menuntut ilmu dimanapun kalian berada. Jangan kendur semangat kalian, jangan futur, jangan merasa lemah ya. Terus kuatkan komitmen kita, semangat kita untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah akan menolongi kita, Allah akan memudahkan kita, Allah akan memberikan ya mengabulkan apa yang kita hajatkan. Dan insya Allah kalian semua para santri banin maupun banat akan menjadi seorang hafiz Al-Quran dan faqih fiddin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.